Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam New. Sahabat-sahabat, sekarang saya akan membacakan ilmu dari kajian Ustadz Adi Hidayat. Ciri-ciri orang yang dosanya sudah diampuni Allah. Kata Ustadz Adi Hidayat. Apa ya cirinya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bersih. Allahumma amin. Bersih, dosa kita bersih. Allahumma amin. Portal jember.com. Berikut ini ciri orang yang sudah diampuni Allah dosanya oleh Allah menurut Ustadz Hidayat. Berikut ini ciri orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah menurut Ustadz Adi Hidayat. Semua orang pasti memiliki dosa dan pernah berbuat dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar ya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ya. Semua pasti punya dosa. Namun semua orang juga memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah selama masih bisa bernapas di dunia ya. Jadi selama kita masih bisa bernapas, selama nyawa kita belum sampai ke kerongkongan, atau selama matahari belum terbit dari barat, Allah masih membuka pintu ampun, pintu taubat ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah kami semua muslimin dan muslimat, amin. Dan juga orang yang meninggal, ampuni ya Allah, amin. Ada orang-orang soleh yang dekat dengan Allah dan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya. Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang ciri orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilansir dari portal jember.com dari kanal YouTube Majelis Islami 9 Desember 2020. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan dalam Quran surat 3 itu jadi surat Al-Imran ya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Jika serius mencintai Allah, maka umat Islam harus membuktikan dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kalau orang benar-benar cinta kepada Allah harus benar ikut pada Rasulullah ya. Kemarin ada orang yang Masya Allah melecehkan Nabi Muhammad ya, dipertanyakan itu cintanya kepada Allah itu ya, dipertanyakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang melecehkan Nabi Muhammad, tapi kita memuliakan, mengagungkan beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kata Ustadz Adi Hidayat ya. Menurut para ulama, ciri orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dia akan dijaga, tidak akan pernah membuat maksiat yang serupa atau maksiat yang lain dalam hidupnya. Jadi kalau bertobat dari dosa, ciri ampunannya itu tidak akan terulang lagi. Jadi kalau bertobat dari dosa, ciri ampunannya itu tidak akan terulang lagi dan akan berganti menjadi amal kebaikan. Itu cirinya ya. Jadi kalau sudah diampuni Allah, cirinya orang tersebut dia tidak mengulangi lagi ya, tidak mengulangi dan berganti menjadi amal kebaikan ya. Ustadz Adi Hidayat atau Uwah mengatakan soleh lawannya adalah salah. Jadi kalau orang salah sudah hilang, yang soleh muncul. Jadi kalau salahnya udah hilang, maka yang soleh yang munculnya ya. Kata-katanya menjadi baik, umpatannya itu salah. Jika terbiasa meninggalkan umpatan, dia akan terbiasa dengan kata-kata yang mulia ya. Yang tadinya suka mengumpat jadi baik ya, pokoknya jadi kebaikan. Jadi orang yang sudah diampuni Allah tidak mengulangi lagi dan berubah menjadi amal kebaikan. Jadi kalau Anda mengucapkan kata-kata yang kotor, ini menunjukkan amal soleh Anda kurang, karena amal soleh itu tidak akan bertemu dengan yang salah. Maksiat tidak akan bertemu dengan taat gitu ya. Dan di antara cirinya, jika Anda sudah dicintai oleh Allah, jangankan kemudahan, doa Anda ketika belum diminta sudah Allah kabulkan ya. Cirinya orang yang sudah dicintai oleh Allah, jangankan kemudahan ya, kita menginginkan sesuatu sebelum doa juga Allah kabulkannya.
Wah mengisahkan Imam Ahmad, seorang ahli fikih ulama besar, pernah mengalami kejadian yang unik. Imam Ahmad namanya sudah dikenal banyak orang, namun wajahnya belum banyak yang kenal ya. Karena zaman dulu tidak ada medsos ya. Kita cuma tahu nama aja, tidak tahu rupanya seperti apa, wajahnya seperti apa ya, dedegannya gimana, postur tubuhnya seperti apa ya. Suatu ketika Imam Ahmad beristirahat di dalam masjid. Tiba-tiba penjaga masjid mengusirnya karena belum pernah melihat Imam Ahmad ya. Jadi tidak tahu Imam Ahmad itu lagi sholat di masjid ya. Karena mungkin masjidnya mau ditutup, diusir, itu padahal itu imam terkenal, ulama terkenal sedunia ya. Orang itu juga tahu, mungkin mengenal nama Imam Ahmad, tapi belum tahu rupanya Imam Ahmad itu seperti apa ya. Padahal yang diusirnya itu adalah imam besar ya. Karena Imam Ahmad tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Imam Ahmad ya. Kemudian beliau jalan keluar dan melihat ada tukang roti. Tukang roti tersebut memanggil dan meminta Imam Ahmad untuk beristirahat. Imam Ahmad kemudian mengamati tukang roti tersebut membuat adonan roti sambil beristighfar. Astagfirullah. Imam Ahmad tuh lagi beli roti, mungkin lagi jajan roti, lagi ngopi, mungkin kalau bahasa sekarang mah. Itu dia melihat orang yang buat roti itu selalu baca istighfar ketika membuat adonannya ya. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti tersebut, kenapa selalu beristighfar, apa manfaatnya? Makan, mungkin lagi makan ya. Karena makan di Arab itu kan pakai roti ya, kalau kita pakai nasi. Kata tukang roti tersebut, tidak pernah saya mengamalkan istighfar di setiap pekerjaan saya kecuali semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Oh, jadi Imam Ahmad bertanya apa manfaatnya sih baca istighfar sampai apa membuat adonan pun tetap beristighfar. Maka tukang roti itu menjawab, tidak pernah saya mengamalkan istighfar setiap pekerjaan saya. Jadi tidak pernah kelewatan membaca istighfar, itu selalu membaca istighfar dalam setiap pekerjaannya. Maka semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, kagum Imam Ahmad itu ya. Kecuali satu yang belum pernah nih, ada satu yang belum pernah katanya, yaitu saya memohon kepada Allah, saya berdoa untuk berjumpa dengan Imam Ahmad. Masya Allah ya, itu keajaiban yang luar biasa. Padahal yang lawan bicara dari tukang roti itu adalah Imam Ahmad. Masya Allah, itu kuasa Allah ya. Allah mengantarkan Imam Ahmad ke tukang roti karena tukang roti berdoa kepada Allah ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Masya Allah, Allah kabulkan ya. Baik sebelum saya wafat atau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata tukang roti. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, terkagum-kagum, terkaget-kaget Imam Ahmad ya. Jadi ini yang membuat saya datang ke sini. Masya Allah, Imam Ahmad juga takjub, ternyata inilah sekarenanya Allah saya sehingga harus mampir ke tukang roti. Karena ada doa tukang roti yang ingin berjumpa dengan saya. Masya Allah, ya Allah. Jadi orang-orang dekat yang sudah diampuni Allah akan diberi kemudahan dalam kehidupannya ya. Apa kuncinya tadi? Banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Bila tapi kalau dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.